Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespon pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang meminta pengkritik pemerintah angkat kaki dari Indonesia. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dan saya kembali mendoakan pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga seluruh bangsa Indonesia, para pemimpinnya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, sehingga mereka tidak berbuat sewenang-wenang di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespon pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang meminta pengkritik pemerintah angkat kaki dari Indonesia. Anies menilai kritik harusnya dilihat sebagai proses pembelajaran untuk masyarakat. Ditemui di Depok, Jawa Barat, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan pemerintah harus menjadikan kritik dan komentar sebagai ajang memberikan penjelasan kepada warga. Oleh karena itu pengkritik tidak boleh semena-mena dituduh melakukan sebuah kesalahan. Anies menekankan bahwa kritik merupakan prinsip dasar dalam berdemokrasi. Tidak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu juga menyinggung kebebasan berbicara, ruang bagi oposisi, serta pemilu yang adil, jujur, dan bebas. Sebelumnya Menko Luhut mengaku kesal dengan para pengkritik pemerintah saat ini. Ia bahkan meminta jika kritik jelek yang terus diberikan kepada pemerintah untuk angkat kaki dari Indonesia. Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia banyak mendapat pujian dari negara lain. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan. Sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik. Tapi bukan kemudian yang kritik jadi salah. Kalau enggak prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Nah, jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi. Sahabat BN, untuk seorang menjadi pemimpin memang harus memperhatikan pertama sekali lamanya memimpin. Jangan terlalu lama seseorang atau sebuah rezim memimpin. Kalau dia terlalu lama, maka dia tidak lagi merasa memimpin karena rakyat, tetapi dia merasa memimpin karena dirinya hebat, karena dirinya sendiri dia memimpin. Sedangkan di negara demokrasi ini, seseorang memimpin artinya adalah dia mengabdi kepada rakyat, bekerja untuk rakyat. Kenapa? Karena dia digaji oleh rakyat. Tidak ada pemimpin kalau tidak ada rakyat.
Tetapi kalau seseorang, kalau sebuah rezim terlalu lama dia memimpin, akibatnya dia merasa memimpin karena dirinya sendiri, karena hebatnya dia, bukan karena rakyat. Bahkan dia atau mereka tidak lagi merasa digaji oleh rakyat. Padahal uang yang dia makan, gaji yang dia ambil itu berasal dari uang rakyat. Yang kedua, seseorang menjadi pemimpin jangan sampai terlalu tua. Kalau terlalu tua memimpin, untuk usia Indonesia kalau sudah berusia di atas 70 tahun memimpin, itu kebanyakan pertama dia tidak bisa mengendalikan emosi. Dia merasa paling hebat. Siapa yang membantah dia, dia marah. Yang kedua, kadang-kadang ingatannya itu sudah melayang-layang. Kalau tidak dikatakan pikun. Karenanya apa yang diucapkannya kadang-kadang didorong oleh emosi. Bukan didorong oleh analisanya, pertimbangannya yang matang untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga begitu dia teringat di kepalanya langsung keluar di mulutnya. Tak tahu orang akan tersinggung. Berikutnya, seseorang memimpin di negara demokrasi memang harus dia bisa memisahkan memimpin secara komando dengan memimpin secara demokrasi. Kalau memimpin secara komando, A kata komandannya, sampai ke bawahnya harus A. Tetapi kalau memimpin dengan demokrasi, memimpin rakyat banyak, A kata pemimpinnya, belum tentu A kata rakyatnya. Rakyatnya punya hak untuk mempertanyakan apa yang diinstruksikan, apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Rakyatnya boleh mengkritik, rakyatnya boleh mengoreksi, rakyatnya bahkan boleh membantah. Karena itu, kalau Pak Luhut mengatakan siapa yang mengkritik, yang jelek-jelek saja katanya, pindah aja dari negara ini. Rakyat juga bisa mengatakan, kalau pemimpin tidak mau dikritik, pindah aja dari negara ini. Jangan memimpin di negara ini. Ini negara demokrasi, bukan negara otoriter, bukan negara diktator. Jadi kalau ada pemimpin di negara ini yang tidak mau dikritik, yang tidak mau disebutkan kejelekannya di dalam memimpin, pindah aja dari negara ini. Cari negara lain yang rakyatnya tidak bisa mengkritik. Kalau di Indonesia Pak Luhut memimpin, jangan harapkan rakyat akan diam saja. Kalau kami lihat perjalanan pemimpin di negara ini, menurut kami rakyat tidak benar. Terhadap kepemimpinan rezim sekarang ini, silakan Pak Luhut mengatakannya hebat, sempurna, diakui oleh negara lain dan lain sebagainya. Tetapi jangan halangi kami rakyat mengatakan hal-hal yang sifatnya kritikan kepada rezim sekarang ini. Kalau Pak Luhut mengatakan kepemimpinan rezim sekarang ini diakui oleh dunia, Pak Luhut juga tentu membaca majalah Time. Bagaimana majalah Time melihat kepemimpinan rezim Indonesia sekarang. Bagi kami rakyat, pemimpin ini boleh berganti. Yang tidak akan berganti adalah kami rakyat. Yang pemilik negara ini adalah rakyat. Pemimpin, kalau dia presiden, gubernur, bupati, wali kota, kontraknya dengan rakyat hanya 5 tahun. Paling lama 10 tahun. Tetapi rakyat memiliki negara ini selama-lamanya. Di negara ini, kalau rakyat punya hak dan kewajiban, pemimpin juga punya hak dan kewajiban. Pak Luhut itu bisa melihat kenapa sekarang ini guru-guru besar, mengapa muncul koreksi, kritikan dari para guru besar itu, dari para pemikir itu, dari para peneliti itu. Kenapa? Harusnya pemimpin introspeksi diri. Kenapa? Kenapa tahun 1995
kalangan perguruan tinggi, kalangan akademisi, kalangan guru besar pemikir melakukan kritik kepada pemerintah saat itu. Kenapa tahun 1997-98 juga kalangan perguruan tinggi melakukan kritikan, melakukan koreksi kepada pemerintah? Kenapa sekarang ini kalangan perguruan tinggi juga melakukan kritikan, melakukan koreksi kepada pemerintah, kepada penguasa? Harusnya pemerintah atau penguasa introspeksi diri, jangan malah menyuruh yang mengkritiknya keluar dari Indonesia. Nanti para pengkritik ini pula yang menyuruh pemimpin, penguasa, pemerintah yang tidak mau dikritik ini keluar saja dari Indonesia. Ini negara demokrasi. Di sini rakyat yang berdaulat. Kita melihat Anies Baswedan di dalam menyikapi, di dalam merespon yang disampaikan oleh Pak Luhut ini terlalu sopan, terlalu santun. Kita juga mengkritik Anies jadinya. Kalau ada pemimpin yang mengeluarkan statement dengan kasar, harusnya Anies Baswedan juga meresponnya dengan kasar. Tetapi tampaknya memang Anies Baswedan sulit untuk bicara kasar, untuk bicara menyinggung perasaan orang lain. Tetapi kita tentu berharap pemimpin kita kembalilah menyadari bahwa mereka di dalam memimpin Indonesia ini adalah memimpin di negara demokrasi, bukan memimpin di negara otoriter, bukan memimpin di negara diktator yang mereka bisa berbuat sewenang-wenang kepada rakyat, bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.